Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak usah bales. Kan yang waalaikumsalam mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ya? Iya. 2. Dan kita bakal ngebahas nih salah satu topik menarik di konteks psikologi komunikasi, di mana kita bakal bahas nih, yaitu persepsi status janda, stereotip dan konsep diri yang terpaksa terbentuk. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya Ahmad Dafurofi. Saya Muhammad Amal Diti. Saya Muhammad Rozan Urbani Ramadan. Saya Felix Bintang dan Dika Putra Haulusi. Oke. Dan nama-namanya ada ditulis di sini. Oke. Pertama-tama kita ngebahas dulu nih, karena kita bakal ngebahas terfokus ke komunikasi intrapersonal ya. Nah, komunikasi intrapersonal itu emang ada definisinya tersendiri. Dan kalau gue tanya ke Irdam, komunikasi intrapersonal itu apa sih? Jadi komunikasi intrapersonal adalah sebuah komunikasi yang terjadi di dalam seseorang dalam rangka untuk mencerna pesan-pesan. Oke. Dalam komunikasi intrapersonal, seseorang individu adalah seorang komunikator dan komunikannya. Ia memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses untuk pencernaan yang berkelanjutan. Oke. Nah, dan ada pula juga nih seorang ahli yang menjelaskan ini lebih fasih daripada gua, yaitu seorang ahli bernama Effendi. Oke. Kalau Effendi menjelaskan kalau komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang ini berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia Oke. berbicara pada dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri, dia bertanya kepada dirinya sendiri dan menjawab oleh dirinya sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan kayak let's say gue ngomong kayak, aduh, kok gue ganteng banget ya? Itu intrapersonal. Intrapersonal. Aduh, gue kayaknya asik banget nih hari ini. Kita bersama. Nah, kalau lu gimana gitu? Kagak pernah ngomong sama diri sendiri nih. Ngomong sama orang mulai mulu. Jadi kalau lagi naik motor, ya termasuk kayak, aduh motor gue keren banget nih. Iya kan? Nah, kebetulan dia main motor custom guys. Jadi suka, pasti semua dari kita tuh suka ngomongin diri sendiri lah ya. Di dalam pikiran kita kayak aduh atau mungkin hal-hal semacamnya yang basisnya itu adalah kita ngomong sama diri kita sendiri, baik dari pengirim pesannya dan penerima pesannya itu sendiri. Oke. Ngomongin hal kayak gitu, kira-kira ada nggak sih momen paling lucu saat kalian ngomong sama diri kalian sendiri? Ada nggak? Momen paling lucu pas ngomong sama diri sendiri itu, misalnya nih, lagi santai-santai. Oke. Tiba-tiba keinget zaman-zaman dulu pas ngelakuin hal-hal paling ya jadi bilang konyol, aneh itu tuh kayak langsung aduh langsung kayak gitu terus. Kok gue dulu kayak gini ya? Ataupun lagi di kamar mandi nih, lagi di kamar mandi. Debat kira-kira sekitar 10 tahun lalu gitu kan. Harusnya gue jawab ini. Gitu kan. Itu tiba-tiba keluar tuh, tiba-tiba pemikiran di kamar mandi tuh kayak gitu tuh kira-kira. Lu punya duit? Lu punya kuasa. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tuh, masuk Pak Eko. Nah, sekarang kita bakal masuk ke salah satu sampelnya nih yang akan kita bahas. Yang mungkin ada yang kalian demen juga nih. Enggak. No offense. Tapi kita emang akan meneliti mengenai janda. Janda di konteks komunikasi intrapersonal. Yang mana tadi kita udah bahas definisinya. Nah, gue pengen nanya lagi nih terkait tantangannya nih, tantangan komunikasi intrapersonal, dan gue bakal nanya ke Noval. Nah, Val, kira-kira ada nggak sih tantangan yang mereka nih para janda alamin dalam kehidupan sehari-hari di konteks komunikasi intrapersonalnya, atau mungkin di konteks mereka persepsiin dirinya tuh kayak gimana sih di komunikasi intrapersonal sebagai status mereka di janda? Oke. Sebenarnya based on ini aja ya, research kita sendiri ya. Jadi Oke. sebenarnya itu tantangan seseorang tuh baik itu pun janda itu sebenarnya tergantung dari pengalaman mereka masing-masing. Oke. Jadi ada pengalaman yang berbeda, nanti kondisinya juga berbeda-beda. Tapi emang tantangan terbesarnya itu bagaimana mereka mempersepsikan diri dan juga konsep diri yang terbentuk dari diri mereka. Oke. Nah, pertama itu kenapa sih bisa disambungin ke komunikasi intrapersonal ya? Iya. Intrapersonal karena mereka itu bisa mendefinisikan diri ke dalam masyarakat. Oke. Dan masyarakat sendiri dari sisi masyarakatnya juga bisa memberikan persepsi nih. Oke. Stereotip janda di masyarakat kan terbentuk dari komunikasi intrapersonal ya, Iya. dari masing-masing mereka. Gimana sih dari diri sendiri mereka memandang seorang janda. Dan ya juga beberapa juga ada nih dari janda yang justru merasa mereka itu udah berdamai dengan diri sendiri, Yes. bisa bebas dari kehidupan yang sebelumnya, mungkin dari kehidupan keluarganya yang terlalu gimana? Terlalu kacau. Ya, jadi mereka mungkin. pengen jadi independen, gak Ya. mau merasa terikat lagi, dan
ya jadi kayak suatu kemerdekaan buat diri sendiri juga bagi Yes. mereka, jadi tergantung ya. Karena faktornya meskipun stereotip janda cenderung lebih ke arah jelek ya, tapi ada aja yang emang mereka jauh lebih happy ketika mereka kembali single kayak dulu gitu. Itu dia sih. Jadi emang lagi-lagi balik ke konsep diri yang mereka buat masing-masing sebagai manusia ya. Di luar status mereka sebagai janda. Oke. Cukup paham sih gue. Gokil penjelasannya. Alright, ini emang dia jagonya nih. Gue ngidolain banget dia nih karena dia kebetulan talent di salah satu TVC ya kan. Wih, oke. Di spill. Oke. Nah, sekarang tadi kan sempat bahas sedikit terkait stereotip ya. Disinggung-singgung dikit lah ya. Nah, gue bakal bahas mengenai ini stereotip janda sebagai suatu status dari seorang wanita di persepsi masyarakat yang emang dampaknya ke komunikasi intrapersonalnya mereka. Nah, ya kalau dipikir-pikir kan ini ya, apa namanya? Janda itu kan pasti pernah ngalamin di mana mereka nerima sensasi baik dari orang lain yang ngomongin di depan mereka atau di belakang mereka. Contoh yang kayak di belakang mereka tuh ya orang anggap pandangan masyarakat aja bahwa wah janda itu mah gagal dalam hubungannya dan lain-lain. Atau mungkin dari depan mereka ngomong kayak janda gitu dengan konotasi yang ngeledekin gitu kan. Nah, menurut lu nih parah banget. Menurut lu nih Dimar, stereotip mengenai janda ini punya efek apa sih terkait komunikasi intrapersonal mereka nih sebagai janda itu sendiri? Kalau menurut gue dari efeknya itu ya cenderung ini bergantung sama seberapa mudah bagi janda itu atau orang yang disebut janda ini terpengaruh lah sama kata-kata itu. Oke. Jadi ya bisa dibilang mental juga yang kena kan. Iya. Ya, itu kan pasti kan. Iya. Dan ya bagaimana mereka menguatkan diri mereka juga Oke. setelah dikatain kayak gitu karena banyak yang menganggap itu sebuah hinaan ya. Oke. Tapi ada juga yang menganggap itu sebuah kayak ya gue janda gue bisa sendiri gitu. Itu. Gue bahkan gak butuh laki-laki Eh. untuk raise my child Ya, gitu. my child. Gitu ya kayak gitu-gitulah. Jadi itu tergantung bagaimana pandangan janda tersebut Nice. kalau menurut gue. Nice. Gue jujur cukup salut sih di luar stereotip janda yang jelek, tapi ada aja yang emang swag banget. Iya. Yang kayak keren banget. Gue nggak butuh laki men gitu kan. Iya kan. Mereka yang kayak ya udah malah bisa jadi teman bagi anaknya. Itu. Jadiin anaknya yang malah mungkin bisa mendidik anaknya lebih baik Lebih baik. tanpa ada laki-laki gitu Itu kan. dia, Itu itu hebat banget gitu menurut Single gue. mom the best. Single mom. Waduh. Gak the best juga. Waduh. Bukan itu maksud gua. Oh ya. Paham kok, paham. Oke, itu menarik sih mengenai persepsi mereka dari apa ya? Dari di luar perkataan di luar sana pada ngomongin ini itu, tapi kalau misalnya memang mereka tetap happy dengan status semua, ya udah cuek aja lah ya. Iya. Cuek aja. Oke, selain pembahasan sense tadi tuh, gue pengen mungkin cukup sering nggak ngobrol sama real janda? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Nih pakai mic-nya dulu. Enggak pernah gue. Belum pernah. Tapi berdasarkan penelitian kita kan berlima, gue pengen nanya nih terkait pengalaman nyata nih yang emang dialamin sama janda itu sendiri. Ada nggak ya kira-kira pengalaman komunikasi intrapersonal dari janda yang emang mereka tuh sukses bahagia dengan status yang mereka terima tanpa merasa ada tekanan untuk berubah kembali menikah misalnya. Dalam hal mereka tuh secara penuh menerima dirinya sendiri apapun keadaannya. Ada nggak tuh ceritanya? Sebenarnya gue dari kalau gue sendiri nggak pernah ngalamin ya, tetapi sebenarnya kan ada yang menjadi ideal gitu. Oke. Dimana contohnya bahwa sudah banyak yang bahkan lebih sering bahagia gitu. Iya. Seperti siapa ya? Artis yang kenal siapa? Rahel-nya? Artinya nah. Rahel V-nya kelihatan makin gacor kan? Enggak maksudnya kehidupan. Tanpa ada suami dia langsung lebih bahagia gitu Lebih kelihatannya bahagia. kan. Nah, benar. Mungkin itu dia. Gue nggak mau ngasih contoh bahwa lelaki itu sumber masalah ya. Tapi Kita sumber masalahnya ternyata ya. tapi ya emang balik lagi sih. Ya tapi intinya beda-beda lah experience tiap wanita ya. Wanita, Terkait ya, ada aja yang emang dapat suami yang emang jadi masalah, Iya. ada juga yang emang mereka cerai karena dari wanitanya itu sendiri. Iya. Banyak faktor lah. Jadi emang basicnya adalah di konteks pengalaman setiap janda itu pasti jelas beda-beda ya Beda-beda. secara experience. Gokil, ini menarik banget opininya. Oke. Kira-kira ada lagi nggak nih yang bisa kita bahas nih? Aman ya? Atau pernah pacaran sama
Pernah dong? Enggak. Pernah? Enggak dong. Oh enggak. Anda pernah nih? Woi, jangan nih. Nggak pernah ya. Gokil. Oke dah. Kalau gitu itu dia cerita atau diskusi dari kita terkait komunikasi intrapersonal dari seorang janda. Jadi kurang lebih kayak gitu sedikit pembahasannya. Pokoknya thank you banget udah nontonin sampai habis. Jangan lupa nanti berlangganan di podcast kita. Kita mungkin bakal upload beneran nih ya. Bakal upload beneran di channel ini nih, Visip UPN Veteran Jakarta. Gokil. Semoga podcast ini bisa menambah perspektif kalian dalam memandang seorang janda ya mungkin yang awalnya secara pandangan masyarakat itu kurang baik menjadi jauh lebih baik dan lebih terbuka lah minimal. Dan ya kedepannya kalau misalnya pengen tanya di komen silahkan komen aja, kita bakal open discussions ya. Yes, itu dia. Dan seperti biasa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.